Shalom untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Justina Rada. Saya akan mengampuh mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa dengan agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami kembali bertemu dalam kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan, Engkau berkati kami dari proses awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, pada pertemuan pertama ini, pertemuan perdana, interaksi manusia dan komputer, saya akan menjelaskan terkait dengan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester, kemudian kontrak perkuliahan dari mata kuliah IMK. Nah, interaksi manusia dan komputer, capaian pembelajaran ya yang akan kalian dapatkan ketika di akhir perkuliahan ini, yaitu kalian mampu memahami konsep merancang, mengevaluasi, serta mengimplementasikan dari user interface. Kemudian, untuk deskripsi mata kuliah interaksi manusia dan komputer ialah ini merupakan mata kuliah yang sudah fundamental ya di informatika. Jadi di sini mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep teoritis interaksi manusia dan komputer, kemudian perancangan dan analisis antarmuka, kemudian konsep evaluasi antarmuka, dan penerapannya pada perancangan sistem interaksi manusia dan komputer. Sehingga perannya dalam mewujudkan software itu bisa tepat dan bermanfaat bagi user. Yang berikut, RPS atau rencana pembelajaran semester, ada beberapa kemampuan akhir atau tujuan akhir yang teman-teman akan capai, yaitu yang pertama yaitu bagaimana teman-teman memahami konsep pembelajaran IMK dan implementasinya secara umum. Jadi konsep-konsep dasar dalam mendesain atau mengimplementasikan serta mengimplementasikan secara umum interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang kedua, memahami interaksi manusia dan komputer melalui antarmuka pengguna. Kemudian yang ketiga, memahami faktor manusia sebagai faktor penting dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi dikatakan aksi dan interaksi tadi itu berarti ada faktor ada faktor keterkaitan antara manusia dan komputer itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, memahami konsep interaksi dan bagaimana menerapkan pada perancangan antarmuka pada sebuah aplikasi. Kemudian, yang kelima, next, masih sama. Yang keenam, memahami konsep kebutuhan pengguna terhadap sebuah rancangan antarmuka yang sesuai dengan pengalaman pengguna. Jadi, di sini kita memikirkan setiap kali kita mendesain sebuah sistem, kita harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan pengguna terlebih dahulu, agar supaya sistem yang kita buat ini bermanfaat bagi si pengguna. Kemudian yang ketujuh, yaitu user experience yang nantinya akan digunakan untuk final project.
Kemudian yang berikut, memahami konsep dari aspek agronomis dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi faktor kenyamanan, ya, faktor agronomis itu faktor kenyamanan atau fisik dari komputer itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa nyaman dalam menggunakan sistem. Kesepuluh, memahami dan mampu merancang sebuah tampilan antarmuka sesuai dengan aspek IMK. Kemudian yang berikut, memahami konsep apa yang dibutuhkan dan perlu dilakukan untuk membuat UX design atau user experience. Kemudian memahami konsep evaluasi dan mampu memilih serta menggunakan metode evaluasi yang tepat. Jadi setelah selesai proses desain, kita mengevaluasi. Kemudian yang berikut, mempresentasikan final project-nya. Itu goal-nya teman-teman. Oke? Selamat pagi. Suara saya masih jelas? Jelas, Ibu. Saya lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Berikut kita masuk ke unsur yang dinilai. Ya. Dalam proses perkuliahan ini ada beberapa hal yang akan dinilai, yaitu ada 4 komposisi. Yang pertama tugas, efektivitas, UTS, dan UAS. Tugas itu 30%, efektivitas 10%, UTS 25%, UAS 35%. Apakah dari persentase ini bisa diterima atau mau dirubah? Bisa diterima, Bu. Oke, pas? Pas, Bu. Pas, Bu. Pas, Bu. Terima kasih, saya lanjut. Kemudian ada bobot penilaiannya, yaitu ada skala, ada nilai. Kontrak perkuliahan. Nah, di sini kita berbicara mengenai aturan. Ada 12 aturan di sini ya. Di situ yang pertama, mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, itu sudah pasti. Terus kemudian, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 80%. Apabila kurang dari 80%, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti UAS. Jadi 80% dari 100% itu kemungkinan besar presentasinya teman-teman 3 kali tidak masuk tanpa keterangan, itu berarti teman-teman tidak diperkenankan mengikuti UAS. Kemudian yang ketiga, mahasiswa yang datang dan setelah melewati waktu 15 menit dari jam perkuliahan tidak diperbolehkan masuk ke dalam meet atau kelas. Kemudian yang keempat, jika dosen telah melewati waktu 15 menit dari jam perkuliahan tidak masuk ke dalam kelas atau meet, mahasiswa diperbolehkan meninggalkan meet atau kelas tersebut. Kemudian yang kelima, mahasiswa berhak mendapatkan kelas pengganti jika dosen yang bersangkutan berhalangan hadir. Jadi itu kita menyesuaikan waktu dari teman-teman mahasiswa. Ada waktu kelonggarannya di hari apa, jam berapa. Tidak dipaksakan. Kemudian yang keenam, izin tidak mengikuti perkuliahan karena alasan sakit. 2 kali pertemuan berturut-turut harus menyertakan surat izin dokter atau puskesmas. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan lebih dari 3 kali pertemuan tanpa alasan yang jelas dan otomatis akan diberikan nilai D atau E. Kemudian yang kedelapan, ujian susulan UTS dan UAS hanya diberikan pada mahasiswa yang berhalangan hadir dengan bukti yang sah, surat keterangan sakit dari dokter atau surat izin. HP harap disetting silent selama proses perkuliahan. Setiap pertemuan pada awal dan akhir kuliah harus dipimpin dengan doa. Mahasiswa harus menjaga etika selama perkuliahan. Kemudian yang terakhir, dosen berhak menegur, mengeluarkan atau memberikan nilai E pada mahasiswa yang tidak menjaga etika dan atau mengganggu situasi perkuliahan di dalam kelas. Nah, kenapa kok sini banyak berbicara etika-etika? Karena itu bobot besar. Hal yang sangat penting kita membentuk karakter, mendidik anak-anak. Ya, oke, saya lanjut. Nah, kita masuk ke perkuliahan, ya. Halangan hadir. Jadi itu kita menyesuaikan waktu dari teman-teman mahasiswa. Ada waktu kelonggarannya di hari apa, jam berapa.
tidak dipaksakan. Kemudian yang keenam, izin tidak mengikuti perkuliahan karena alasan sakit, 2 kali pertemuan berturut-turut harus menyertakan surat izin dokter atau puskesmas. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan lebih dari 3 kali pertemuan tanpa alasan yang jelas dan otomatis akan diberikan nilai D atau E. Kemudian yang kedelapan, ujian susulan UTS dan UAS hanya diberikan pada mahasiswa yang berhalangan hadir dengan bukti yang sah, surat keterangan sakit dari dokter atau surat izin. HP harap disetting silent selama proses perkuliahan. Setiap pertemuan pada awal dan akhir kuliah harus dipimpin dengan doa. Mahasiswa harus menjaga etika selama perkuliahan. Kemudian yang terakhir, dosen berhak menegur, mengeluarkan, atau memberikan nilai E pada mahasiswa yang tidak menjaga etika dan atau mengganggu situasi perkuliahan di dalam kelas. Nah, kenapa kok sini banyak berbicara etika-etika? Karena itu bobot besar. Hal yang sangat penting kita membentuk karakter, mendidik anak-anak. Ya, oke, saya lanjut. Nah, kita masuk ke perkuliahan, ya. Nah, di sini apa sih IMK itu? Ya. Nah, di sini interaksi manusia dan komputer atau human computer interaction adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi, ya. Disiplin ilmu teknologi yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antara manusia dan komputer. Jadi, interaksi antara manusia dan komputer di sini itu mulanya ini hanya mendesain atau merancang, ya, tampilan atau user interface di komputer, tetapi juga telah dikembangkan ke teknologi informasi yang lain. Contoh misalkan desain user interface di aplikasi yang berjalan di smartphone, itu contohnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi tujuan dari interaksi user interface itu bukan hanya untuk membuat user interface yang baik, kemudian memperhatikan kebutuhan dari pengguna akhir atau end user, ya. Nah, hal-hal yang diperhatikan bukan hanya berkaitan sifat altruisme atau mementingkan orang lain, merancang yang difikirkan adalah siapa yang akan menggunakan, bagaimana mereka menggunakan sistem itu. Tetapi juga berkaitan dengan pemasaran atau bisnis, ya. Bagaimana orang-orang ini bisa menggunakan, bisa memanfaatkan, ya, untuk kepentingannya atau mendukung penyelesaian pekerjaan. Yang terakhir adalah regulasi atau aturan, ya. Nah, misalkan aturan yang dikembangkan oleh pengantar atau organisasi tertentu yang bersyaratkan bahwa perangkat lunak atau sistem aplikasi yang dirancang ini harus ditujukan untuk mempermudah pekerjaan atau mungkin melayani pelanggan. Oke, jadi itu tujuan dari IMK. Nah, selanjutnya bagaimana cara IMK akan berkontribusi untuk membangun sebuah sistem aplikasi yang ideal. Nah, di sini ada banyak menggunakan, bisa menggunakan atau tidak menggunakan, populer, dan seterusnya. Jadi ada 3 kata use yang harus mendukung untuk sebuah sistem yang siap untuk digunakan, yang dihasilkan. Yang pertama adalah
useful. Tentu saja berguna sesuai dengan tujuannya. Misalkan untuk berkomunikasi, misalkan untuk menghitung, atau mencari informasi tertentu. Yang kedua adalah dapat digunakan atau usable. Ya, bukan hanya dapat menggunakan, tapi mudah digunakan dan alami. Ya. Maksudnya alami adalah sesuai dengan kebiasaan, pengetahuan dan pengalaman pengguna. Itu alami, tanpa bahaya kesalahan, meskipun akan terjadi kesalahan itu bisa dengan mudah diperbaiki. Yang ketiga adalah use atau telah digunakan. Jadi berguna dan banyak orang yang menggunakannya. Dan aplikasinya menyenangkan, ya, tidak membuat kesulitan yang memberatkan, bisa membuat stres kepada pengguna misalkan. Nah, itu tujuan dari IMK khususnya dalam merancang sistem aplikasi yang ideal. Nah, berkaitan dengan subjek multidisiplin, jadi kita bisa lihat bahwa interaksi itu bagian dari perancangan interaksi yang didukung bukan hanya dari sisi informatika, tetapi juga dari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi teman-teman bisa melihat di gambar berikut, mulai dari yang berkaitan dengan seni, desain, ya, berkaitan dengan informatika misalkan, dari sisi informasi, nah, komputasional, dan seterusnya, bahkan sampai ilmu sosial, ya. Di sini ada sejarah IMK. Sedikit saya mau sampaikan bahwa di sini komputer sudah muncul sejak tahun 1940-an. Sedangkan di tahun 1980-an itu IMK baru lahir, ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi di antara tahun tersebut? Nah, apakah pada tahun 1950-an misalnya manusia tidak berinteraksi sama sekali dengan komputer? Pada tahun 1940 hingga tahun 1980-an, komputer ini masih merupakan barang berharga, ya, yang keberadaannya ini dijaga dengan baik. Hanya organisasi atau bahkan mungkin negara tertentu saja, ya, yang memilikinya ini, dan tidak sembarang orang bisa menggunakan. Nah, pada zaman itu, orang yang bisa melihat langsung komputer hanya orang-orang penting atau ilmuwan saja. Nah, masyarakat umum itu dianggap baru, ya, menggunakan komputer secara luas pada tahun 1980-an. Nah, di sini ada 3 event, ya, pada tahun-tahun tersebut yang menandakan kelahiran HCI atau Human Computer Interaction. Nah, yang pertama adalah diselenggarakan konferensi IMK yang pertama, ya, oleh The Psychology of Human Computer Interaction. Kemudian pada tahun 1982. Nah, seksi ini merupakan kumpulan pakar atau pengetahuan yang memiliki minat di bidang penelitian interaksi manusia dan komputer. Nah, event yang kedua adalah terbitnya sebuah buku yang berjudul The Psychology of Human Computer pada tahun 1983, ya. Dan ditambah lagi tahun 1984 Apple Macintosh pertama kali diluncurkan. Nah, 3 event ini di tahun 1982, 83, dan 84. Nah, bahwa HCI atau IMK lahir pada tahun 1980-an. Nah, IMK ini sangat
mempengaruhi besar ya dalam proses perkembangan interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini pada tahun 1962 ya, Ivan Stewart memperkenalkan pertama kalinya. Di sini di gambar ini dia hanya memperkenalkan komputer yang hanya keyboard itu tidak cukup ya. Nah, konsep yang serupa juga di tahun 1950-an yang berikutnya ditunjukkan ada Apple Pencil pada tahun 2015 yang lalu. Nah, satu perangkat yang lain yang masih sampai digunakan dengan sampai sekarang ini, yaitu aksi dengan komputer adalah mouse. Nah, mouse ini pertama kali muncul di tahun 1963 dan bentuknya kurang lebih seperti pada gambar. Hingga hari ini mouse masih kita gunakan walaupun bentuknya atau teknologinya sudah jauh berkembang. Namun konsepnya masih tetap sama. Ya, konsepnya tidak akan pernah berubah. Komputer itu konsepnya masih tetap sama. Nah, jadi dalam komputer atau interaksi manusia komputer, kita berbicara dua aspek, yaitu manusia dan adalah manusia dan komputer, di mana faktor manusia adalah faktor yang penting dalam pengembangan IMK. Dari gambar ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini mengilustrasikan bagaimana manusia memproses informasi. Kita tidak membahas secara rinci ya untuk saat ini, tapi intinya dalam merancang antarmuka kita perlu memahami manusia terlebih dahulu sebelum memahami komputer. Seperti itu. Nah, interaksi manusia dan komputer ini erat kaitan dengan istilah interaction design atau rancangan interaksi dan sebagainya. Namun intinya sebenarnya konsepnya itu sama ya. Nah, Sharp, Roger, dan Priest mendefinisikan interaction design itu kita sederhanakan adalah merancang produk interaktif yang membantu keseharian atau pekerjaan pengguna. Nah, interaktif di sini artinya sebagai pengguna manusia dapat memberikan suatu input ya kepada komputer untuk bisa meresponnya. Nah, lantas apa sih tujuan dari interaksi di sini? Nah, saya ulang lagi nih. Tujuan utama menghasilkan produk yang bisa digunakan dalam arti mudah dipelajari, efektif, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi si pengguna. Karena fokusnya adalah manusia. Sangat-sangat membantu ya teman-teman dalam memahami IMK. Nah, sini sifatnya mutu disiplin. Nah, di sini saya ulangi ada beberapa disiplin ilmu ya dalam membangun IMK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bidang-bidang ilmu yang di sebelah kiri ini adalah ada agronomi, psikologi, cognitive science, informatik, engineering, termasuk software engineering dan juga social science. Nah, desain interaksi ini juga bisa diterapkan di berbagai industri ya teman-teman. Misalkan desain grafis, produk desain, seni, desain industri, dan juga industri perfilman. Nah, berikutnya saya berikan waktu kepada teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Yang pertama, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi, Jinar. Saya ingin bertanya mengenai mengapa faktor ergonomi dibutuhkan dalam IMK? Mengapa faktor ergonomi dibutuhkan dalam IMK? Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa ergonomi itu sudah saya jelaskan bahwa ini merupakan bidang ilmu yang membahas tentang aspek fisik yang mendukung dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, ya, sehingga manusia yang bekerja di bidang tertentu, misalkan yang duduknya lama di depan komputer, contohnya mereka teller, customer service, ya, tukang ketik di rental. Nah, mereka seperti ini membutuhkan benar-benar IMK yang nyaman bagi mereka ya. Jadi ergonomi di situ ada untuk
kebutuhan-kebutuhan seperti mereka yang aktivitasnya seharian di komputer. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi? Dari saya, Bu. Oke, silakan. Jelaskan tentang hubungan manusia, komputer, dan interaksi dalam IMK. Oke, terima kasih Amel. Kita berbicara IMK seperti yang saya bilang bahwa di situ ada manusia dan ada komputer. Nah, di sini serangkaian proses ya, dialog serta kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dan komputer secara interaktif agar supaya dapat menyelesaikan ya tugas yang teman-teman inginkan atau yang pengguna inginkan. Jadi itulah hadir IMK di situ ya, sehingga proses dalam mengerjakan sesuatu sifatnya interaktif. Jadi bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dengan mudah. Ada lagi? Saya persilakan untuk teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira impact dari teman-teman setelah belajar IMK di pertemuan pertama ini. Silakan, siapa yang bersedia? Dari saya, Bu, Rinto Tunggu Jamal. Oke, baik, silakan Rinto. Oke, jadi baik Ibu, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Dari materi hari ini yang kita pelajari sama-sama, yang dapat saya simpulkan tentang interaksi dengan komputer adalah di IMK itu, di matkul IMK kita diharapkan untuk teoritis. Karena di IMK itu belajar tentang dua sisi, manusia dan komputer. Sehingga sebelum kita pahami komputer, kita harus pahami dulu manusianya. Sehingga karena di IMK kita belajar tentang untuk perancangan, mendesain, punya tujuan pemasaran. Kita mendesain ya buat pengguna itu nyaman ketika menggunakan sistem. Ketika ada kesulitan, mereka langsung bisa memperbaikinya, tidak terlalu sulit, dan bisa membuat sistem yang user friendly, lebih mudah digunakan dan tidak kesulitan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rinta, terima kasih teman-teman. Nah, yang terakhir ini ada tugas, nanti teman-teman bisa kerjakan di rumah, nanti dikumpulkan minggu depan. Dan pertemuan minggu depan kita akan masih melanjut belajar tentang masih tetap memahami konsep IMK, tapi kita lebih detail dan memperdalam lagi konsep-konsep dalam IMK itu sendiri. Oke, terima kasih. Kita akan akhiri kuliah ini, namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah boleh menyelesaikan kuliah kami. Tuhan tetap berkati kami sehingga boleh bermanfaat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.